Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan limpahannya sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dosen karena telah memberi kami kesempatan untuk tampil pertama menguraikan materi presentasi pada hari ini. Baiklah, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan anggotanya yang pertama Marcelinus Narto, Muhammad Rais, Fitriani Dahri, Kurnia Fitri Anita, Warnisa Aulia, Nurul Fadilah, dan Rizka H. Di sini kami akan menjelaskan tentang hak cipta. Yang pertama itu prinsip dasar konsep haki, yang kedua industrial property, dan yang ketiga hak cipta atau copyright. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, prinsip dasar konsep haki. Haki atau hak kekayaan intelektual adalah suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu memberikan kemampuan akal dan budi kepada manusia untuk berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendakinya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan, mampu menciptakan teknologi, dan juga mampu menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Beberapa prinsip dasar konsep haki antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konsep haki kekayaan intelektual. Yang kedua, ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, prinsip haki. Haki merupakan padanan karya dari intellectual property right atau IPR. Haki adalah hak yang timbul dari hasil olah oku manusia menghasilkan suatu produk atau proses yang ekonomis, hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar, haki dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak terkait. Yang kedua, hak kekayaan industri atau industrial property right yang mencakup paten, desain industri atau industrial design, merek dagang dan jasa, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang materi selanjutnya yaitu tentang menurut ruang lingkup haki. Menurut ruang lingkup haki ini adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan. Suatu contoh misalnya hak cipta dalam ilmu pengetahuan yang berupa hak kekayaan intelektual dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan yaitu buku. Begitu pula temuan dan bidang paten. Pengelompokan haki itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut. Yang pertama itu hak milik atau hak kekayaan perindustrian atau industrial property right. Yang kedua itu hak cipta. Selanjutnya menurut prinsip haki. Ada 4 prinsip dalam sistem haki untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama prinsip keadilan. Di mana prinsip keadilan ini pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.
Yang kedua itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah hak yang diekspresikan kepada khalayak umum, adalah sebagai bentuk memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada haki merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa maupun hukum. Yang keempat, prinsip sosial. Prinsip sosial, hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia lain. Tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Lanjut pada materi industrial property. Pengertian industrial property itu sendiri adalah salah satu dari dua himpunan bagian dari kekayaan intelektual. Yang lainnya adalah hak cipta. Mengambil berbagai bentuk termasuk paten untuk invensi, desain industri atau kreasi estetika yang terkait dengan penampilan produk industri. Merek dagang, merek jasa, tata letak desain, sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan perlindungan terhadap persaingan tidak sehat. Negara umumnya memiliki undang-undang untuk melindungi industri properti karena dua alasan ini. Alasan yang pertama, memberikan ekspresi hukum atas hak cipta dan inovator dalam kreasi dan inovasi yang diimbangi dengan kepentingan publik dan mengakses kreasi dan inovasi. Alasan yang kedua itu untuk mempromosikan kreativitas dan inovasi sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial. Lanjut pada materi yang ketiga yaitu tentang hak cipta atau copyright. Pengertian hak cipta itu sendiri adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas pengguna invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sejarah hak cipta. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris secara harfiah yang artinya hak salin. Copyright diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang okum sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan okum terhadap karya cetak yang dapat disalin. Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan okum tentang copyright mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan Statute of Anne di Inggris. Hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencangkup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual-beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang copyright selama 28 tahun. Yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum. Hak-hak yang tercangkup dalam hak terbagi menjadi dua, antara lain, yang pertama hak eksklusif, yang kedua hak ekonomi dan hak normal.
Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk: yang pertama, membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut. Yang kedua, mengimpor dan mengekspor ciptaan. Yang ketiga, menciptakan karya turunan atau okum atas ciptaan atau mengadaptasi ciptaan. Yang keempat, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum. Yang kelima, menjual atau mengalihkan hak ekseklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perolehan dan pelaksanaan cipta. Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu tertentu, atau masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu. Adapun beberapa perihal tentang perolehan dan pelaksanaan cipta antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu perolehan hak cipta. Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bila mana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta. Di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor keahlian, keaslian, dan usaha. Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan konvensi Berne, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu. Bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat, pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut. Selanjutnya materi tentang hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi itu sendiri adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau atas ciptaan, sedangkan hak moral yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku atau seni rekaman siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan hukum apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral itu sendiri diatur dalam pasal 28-26 Undang-Undang Hak Cipta. Materi selanjutnya yaitu Asosiasi Hak Cipta di Indonesia. Asosiasi Hak Cipta di Indonesia antara lain KCI atau Karya Cipta Indonesia, ASIRI atau Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, Aspiluki atau Asosiasi Piranti Lunak Indonesia, Apindo atau Asosiasi Pengusaha Musik Indonesia, Asirevi atau Asosiasi Rekaman Film Indonesia, Papri atau Persatuan Artis Penata Musik Rekaman Indonesia, IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia, EMPA atau Motion Picture Association, BSA, BSI, BSA atau Business Software Association, YRC atau Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu perolehan dan pelaksanaan hak cipta. Perolehan dan pelaksanaan hak cipta terbagi menjadi 8, yaitu pertama, jangka waktu perlindungan hak cipta. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun.
Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta. Yang kedua yaitu penegakan hukum atas hak cipta. Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata. Namun, ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Yang ketiga, perkecualian dan batasan hak cipta. Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada beberapa hukum yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta. Yang keempat yaitu ciptaan yang dilindungi. Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program, komputer, perwajahan atau layout, kartu tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan, dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan lain-lain. Penanda hak cipta. Dalam yang kelima yaitu penanda hak cipta. Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu pemberitahuan hak cipta atau copyright notice. Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf C di dalam lingkaran atau kata copyright yang diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Yang keenam adalah pendaftaran hak cipta di Indonesia. Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Yang ketujuh, lisensi hak cipta. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu. Yang kedelapan yaitu kritik atas konsep hak cipta. Kritikan terhadap hak cipta secara umum dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat serta selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas, dan sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hak cipta. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu hukum maliyah atau hak kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum atau masnun, sebagaimana mal atau kekayaan. Hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana mal, hak cipta dapat dijadikan objek akad al-maqud alaih, baik akad muawadhah atau pertukaran komersil maupun akad tabarruat atau non-komersial, serta diwakafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.
Sekian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.